يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang dengan rahmatnya, kemuliaan darinya dan berkah darinya kita terkumpul di majlis di salah satu rumahnya, itu majlis ilmu syar'i, untuk membahas perkara yang mana perkara ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan juga fiqih. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus karena ada refleksi yang mendalam di beberapa perkara cabang dari amalan-amalan haji. Berkaitan dengan fiqih karena memang pada asalnya ini masalah fiqih di cabang-cabang permasalahan fiqih. Cuma memang kita tidak fokus di masalah fiqihnya, melainkan di masalah tazkiyatun nufusnya, sebagaimana itu yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kita akan memulai dari perkataan beliau berkaitan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Kata beliau rahimahullah, wa min dzalika idza sa'a baina as-safa wal marwah yanbaghi an yumathilaha bikafatil mizan. Nah, di antara perkara tazkiyatun nufus dalam masalah haji, yaitu ketika seorang yang haji itu sa'i, berjalan di antara Safa dan Marwah. Sa'i di antara Safa dan Marwah, yanbaghi an yumathilaha bikafatay al-mizan. Hendaklah dia merenungkan dua daun timbangan dan wa taraddudihi bainahuma syafa'arasatil qiyamah. Dan posisinya di padang mahsyar kiamat di antara keduanya. Dan juga hilir mudiknya dia, seseorang, ya seorang hamba, au taraddudul abdi ila babi daril malik, bagaimana hilir mudiknya dia ke pintu istana maharaja, itu Allah Azza wa Jalla. Ketika menjalankan amalan sa'i antara Safa dan Marwah, baik itu yang umrah ataupun yang haji terutama, maka gambarkanlah di benaknya dua telinga dari neraca atau timbangan, sehingga dia mengingat apa yang telah dia lakukan dari perbuatan. Dan itu yang semestinya selalu seorang muslim
melakukannya, yaitu bermuhasabah. Disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Yaitu hisablah, yaitu di sini maksudnya perhitungkanlah kesalahan dan dosa kalian sebelum nanti dihitung di hari akhir. Dan hisab, yaumul hisab, disebut yaumul hisab karena ada perhitungan amal nanti. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Pada asalnya yang dihitung oleh kita selama di dunia tentang diri kita itu adalah kesalahan dan dosanya saja. Adapun kebaikannya maka tutupi. Sebagaimana dikatakan sebagian dari ulama, uktum hasanatika kama taktum sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Adapun dosa dan kesalahan itu yang kita harus perhitungkan, hitung betapa banyaknya, bukan kebaikan-kebaikan kita. Kalau bisa dilupakan maka itu mungkin lebih baik, agar tidak terjangkiti ujub dan semisalnya. Namun mencatat dan menyebut atau mengingat kebaikan itu dalam beberapa konteks diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama juga memiliki penganjuran akan hal itu jika memang itu mewariskan kebaikan berikutnya atau menegakkan hak. Ya, mewariskan kebaikan berikutnya atau menegakkan hak. Misal, kalau kita ingat pada Ramadan tahun lalu kita berhasil khatam sekali atau 2 kali, maka kita ingat itu pada diri kita. Maka jika ingatnya hal tersebut, akan hal tersebut membuat kita semakin semangat untuk khatam seperti tahun lalu atau bahkan lebih, maka tentu ini pengingatan yang bagus terhadap amal kita, tentang amal kita yang telah lalu dari amal saleh. Jadi itu membuat apa? Membuat adanya semangat dan motivasi untuk beramal. Contoh lain, para ulama terutama ahli tafsir dan qiraah, mereka mengulas dan merilis versi mereka berapa banyak huruf dalam Al-Quran. Berapa banyak huruf dalam Al-Quran. Ya, berapa banyak huruf dalam Al-Quran. Kenapa para ulama mereka merilis hal-hal seperti ini? Padahal beramal mah beramal aja, baca mah baca aja. Ya. Dan enggak harus pakai dokumentasi berapa puluh ribu huruf dan seterusnya. Kan kita kan enggak baca satu persatu huruf-hurufnya, melainkan kata per kata sampai kalimat dan ayat dan surat. Enggak kita bilang alif lam mim za lam kaf, alif lam kaf ta alif ba, enggak. Melainkan alif lam mim zalikal kitabu dan seterusnya. Lalu mengapa kok dihitung sampai huruf-hurufnya segala? Maka kata para ulama, maksud atau tujuan mereka untuk menghitung huruf-huruf ini adalah untuk merefleksikan betapa besarnya ganjaran dari Allah Ta'ala pada para pembaca Quran. Yang kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lam harf, wa mimun harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Nabi SAW sebelumnya mengatakan bahwasanya satu huruf itu 10 hasanat, 10 pahala. 10 pahala. Maka kalau misalnya dalam satu surat ada 500 huruf, maka kalikan aja dengan 10 menjadi berapa? 5.000 huruf.
5.000 pahala. Oke, bagaimana kalau dalam satu Al-Quran? Maka dihitung huruf-hurufnya, dan bagi yang mau membaca Al-Quran supaya lebih termotivasi, maka dia melihat berapa juta mungkin yang akan dia dapatkan, atau mungkin ratusan ribu pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla dengan mengkhatamkan Al-Quran. Maka penghitungan amal soleh seperti ini, jika membuat kita semakin termotivasi untuk beramal atau untuk lebih beramal lagi, maka ini hal yang baik, atau bahkan sebagian ulama menganjurkannya, selama tidak menimbulkan syubhat atau ujub. Begitu juga penyebutan atau penghitungan amal soleh pada diri kita, jika itu untuk menegakkan hak, maka itu juga diperbolehkan. Ya, seperti kalau kita sudah menafkahi atau menggaji atau berbuat baik yang mana kita punya hak setelah memberi, menafkahi atau menggaji atau berbuat baik itu, namun pihak yang diberi kebaikan tidak menunaikan hak yang semestinya diberikan kepada kita, maka kita boleh di sini mengungkit atau menyebut, ya, mengungkit atau menyebut, kamu kan sudah saya nafkahi, kenapa kok kamu justru tidak menunaikan hak saya? Nah, ini boleh, agar orang ini tidak berbuat kemungkaran dengan menutup haknya. Ini boleh. Seperti seorang bapak mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu sudah saya sekolahkan. Kenapa kok saya perintahkan kamu hal-hal yang baik, malah kamu justru menentang atau melawan atau tidak mau?" Maka kalimat, "Kamu kan sudah saya nafkahkan," ini menyebut kebaikan sendiri. Tetapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar hak dan kewajiban itu tertegakkan. Maka ini boleh. Ya, ini tidak apa-apa. Begitu juga dengan atasan dengan pegawainya, kemudian guru terhadap muridnya, dan seterusnya, dari hal-hal yang bisa atau penyebutan yang bisa, penyebutan kebaikan yang bisa menjadikan hak itu tertunaikan dengan baik dan dosa itu terminimalisir atau terhilangkan. Memang pada asalnya kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti dan menyakiti. Itu memang enggak boleh asalnya mengungkit, bahkan mengungkit termasuk dosa besar. Tetapi itu dalam konteks mengungkit yang tidak dimaksudkan dengannya penegakan hak. Adapun menyebut kebaikan atau mengungkit yang dimaksudkan dengannya kebaikan, dimaksudkan dengannya adalah penegakan hak yang belum ditunaikan atau tidak ditunaikan, maka ini sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dibolehkan. Ya, demi menggapai maslahat yang lebih besar atau menghilangkan madarat yang lebih besar. Taib, al-mizan, yaitu neraca, timbangan di akhirat nanti, itu hakiki, secara hakiki itu ada. Dan setiap manusia akan ditimbang semuanya sesuai dengan, dan keputusan Allah Ta'ala sesuai dengan kebijaksanaan Allah, kemudian tentu sesuai dengan keadilan bagaimana amal baik dan amal buruknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala, Rabbmu tidak akan menzalimimu, tidak akan menzalimi seorang pun. Nah, al-mizan sebagaimana dalam Al-Quran dan juga Sunnah disebutkan. Hanya saja para ulama mereka berbeda pandangan mengenai apa atau siapa yang sebenarnya ditimbang. Apa atau siapa yang sebenarnya ditimbang. Sebenarnya ada sekitar 3 pendapat. Dan masing dari pendapat itu masing-masing ada
dalil mereka masing-masing. Pendapat pertama yang ditimbang adalah amal solehnya itu, amalannya baik soleh atau toleh, amal solehnya atau amal buruknya itu yang ditimbang. Jadi amalan yang ditimbang, amalan yang ditimbang itu pendapat pertama. Jadi bukan orangnya, amalannya yang ditimbang. Ya, amalan yang ditimbang itu pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu catatan amalnya yang ditimbang. Catatan amalnya yang ditimbang. Itu pendapat yang kedua. Jadi catatan amalnya yang ditimbang. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, yang ditimbang adalah orangnya. Yang ditimbang apa? Orangnya. Antum jangan mikir kayak posyandu. Enggak, ini posyandu dunia itu. Tapi yang ditimbang orangnya, langsung orangnya. Dan ini ada dalilnya juga. Ada dalil yang dipakai oleh pendapat ini, pemilik pendapat ini. Pendapat yang keempat, bisa semuanya gitu. Menggabungkan semuanya karena dia menganggap semuanya punya dalil, maka semuanya ditimbang gitu. Semuanya ditimbang, orangnya juga, lembaran amalan juga, atau amalannya juga ditimbang. Ya. Baik. Yang pertama dia mendapat apa? Amalannya ditimbang. Apa dalilnya? Di antara dalilnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sebiji kecil, amalan kecil, maka dia akan melihat kebaikan darinya nanti di akhirat. Juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, biji kecil, amal yang sangat kecil dari keburukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mithqala dzarratin, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ukuran atau berat pada amalan tersebut dikiaskan seperti benda yang sangat kecil. Ya. Dan juga di surat Luqman Allah Ta'ala katakan, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku sayang, innaha intakum mithqala habbatin min khardal, kalau misalnya ada sebiji kecil sekali dari suatu amalan, baik di suatu batu atau di suatu langit atau di suatu bagian bumi, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan pahala atau dosanya. Ini amalan seperti ini dikiaskan seperti apa? Seperti suatu materi fisik yang nanti akan jadi bahan timbangan di hari akhir. Seberapa berat amalan ini jika dimaterialkan, jika difisikkan, dan di hari akhir amalan soleh atau amalan buruk itu bisa divisualkan dan bisa difisikkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin tidak. Bahkan sebelum di akhirat, di gerbangnya itu alam barzakh, amalan soleh atau amalan buruk itu juga akan divisualkan dan difisikkan, bahkan dibentukkan seperti bentuk manusia. Dan itu yang akan menjadi teman kita di dunia, di alam barzakh. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, kalau tidak salah dari Al-Barra bin Azib atau lainnya, dengan kisah yang panjang Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kronologi manusia setelah wafatnya. Kemudian ketika roh manusia ini ke alam kuburnya, maka setelah adanya fitnah kubur, baik yang bisa menjawab ataupun yang gagal, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan teman buat mereka masing-masing. Nanti akan ada temannya. Kalau dia memang mayoritas yang dia lakukan di dunia lebih banyak amal saleh, maka akan ada berwujudan seperti manusia, yang mana ini wajahnya seperti mendatangkan kebaikan. Dan kemudian dia bertanya, siapa engkau? Wajahmu seperti mendatangkan kebaikan. Aku adalah amal solehmu, kata manusia ini. Ini yang menjadi teman. Jadi divisualkan dan difisikkan di alam barzakh. Begitu juga dengan orang fasik, fajir, kafir.
atau yang dominannya adalah amalan buruk, maka akan divisualkan itu amalannya menjadi seperti sesosok yang sangat buruk. Berarti ini difisikkan, dibuat fisik. Ya, dibuat fisik, amalan dibuat fisik. Makanya sebagian dari amalan di hari akhir nanti itu dapat memberikan syafaat. Dapat memberikan syafaat. Di antaranya adalah amalan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, maka Al-Quran di sini itu bacaan kita atau amalan bacaan kita akan menjadi saksi dan menjadi pemberi syafaat di hari akhir nanti. Dan berbicara. Amalan kita berbicara. Ya. Maka divisualkan dan juga difisikkan seperti ini, kemudian ditimbang di hari akhir. Amalan tersebut ditimbang di hari akhir, amalan baik dan buruknya. Dan ini sesuatu yang tidak mustahil, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini untuk menegakkan keadilan dengan tampakan yang betul-betul tampak dari amalan itu, sehingga tidak ada yang bisa berdalih, berdusta, berbohong, mengalihkan pembahasan, enggak ada, melainkan sudah terlihat langsung amalannya langsung. Itu pendapat pertama, bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya. Amalannya ini ditimbang. Ini yang pertama, pendapat pertama. Dengan dalil yang tadi Anda sebutkan. Pendapat kedua, yang ditimbang apa, Pak? Pendapat kedua yang ditimbang apa? Orangnya, bukan. Catatan amalnya. Catatan amalnya. Tentu manusia itu akan diberikan catatan amal. Ya. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Haqqah. Disebutkan juga, coba lihat mungkin di surat Al-Insyiqaq. Ya. Maka orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh itu akan mendapatkan catatannya dari, dan dia akan menerima dengan biyamini, dengan tangan kanannya diterima. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperhitungkan amalannya dengan perhitungan yang mudah. Jadi banyaknya orang beramal, kalau misalnya seorang banyak beramal saleh, urusannya bakal mudah di akhirat nanti. Taib, adapun kalau orang yang beramal saleh, beramal buruk, dominannya buruk atau kufur, maka dengan apa? Dengan tangan kirinya, bishimalih, dan juga mendapatkan kitab catatan itu dengan dari belakang. Ya, dia di belakang. Nah, yang mana kitab catatan amal itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Tahu surat apa tuh? Al-Kahf. Ya, jadi di sini orang-orang yang kafir atau orang-orang zalim, dominannya zalim, maka dia atau mereka akan kaget dengan tampilan atau apa yang mereka lihat dari catatan amal mereka dari kitab tersebut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak luput kecil maupun besar dari suatu perbuatan melainkan dihimpun dalam kitab catatan amal tersebut. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapatkan apa yang pernah mereka amalkan di dunia itu hadir di catatan itu, tertulis semuanya, subhanallah. Dan Allah tidak menzalimi siapapun dari manusia, tidak menzalimi. Allah Ta'ala tidak menzalimi mereka. Nah, kemudian apa korelasinya ini dengan catatan amal yang ditimbang? Ditimbang. Apa dalil yang lebih spesifik tentang ini? Yang lebih detail tentang ini yaitu ketika ada seorang hamba yang dia diberikan catatan amalnya dan buruk semuanya. Sejauh mata memandang itu buruk catatan amalnya. Namun kemudian dia memiliki satu bitaqah. Ini namanya disebut hadis
Hadis bitaqah bisa dicari di internet. Hadis bitaqah itu apa? Bitaqah itu kartu. Yang mana dia punya one card, only one card, Pak. Jadi dia ada buku catatan amal yang isinya itu bejibun dari kesalahan dan dosa. Yang menggunung, membumbung ke langit gitu, saking banyaknya dosa dia. Tapi dia punya satu bitaqah, satu kartu. Yang mana bitaqah, kalau bitaqah bahasa kita kartu. Ya, hakikat jelasnya itu nanti di akhirat Allah lebih tahu. Kita enggak tahu persisnya gimana tulisannya. Apa maksudnya bentuknya. Tapi bitaqah itu kalau bahasa kita sekarang tuh kartu, ya gitu. Yang mana kartu tersebut itu tertera padanya apa? La ilaha illallah. Tiada berhak disembah melainkan Allah, tauhid. Maka kemudian ditimbanglah lembaran-lembaran catatan amal buruk itu di satu telinga mizan dan ditaruhlah di satu telinga lagi, yaitu apa? Kartu la ilaha illallah ini. Ternyata kartunya lebih berat daripada seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Nah, syahid dari hadis ini adalah ketika tadi kita lihat ditimbang catatan amal ini, berarti yang ditimbang bukunya. Yang ditimbang bukunya. Ini pendapat kedua berdasarkan hadis ini. Begitu. Wallahu a'lam. Pendapat ketiga. Apa yang ketiga apa tadi? Yang ditimbang adalah orangnya. Taib, ya, jangan dikira ini seperti nimbang orang beneran, orang timbang berat berapa kilo, ini bukan main kilo-kiloan kok, ini mah orangnya ditimbang. Yang mana di jasmani orang ini terkomposisikan padanya amalan-amalan dia dengan anggota tubuhnya, karena dia tidak beramal dengan anggota tubuh orang lain, tapi dia beramal dengan anggota tubuhnya sendiri. Bahkan di hari akhir nanti namanya kulit dan anggota tubuh itu akan menjadi saksi dan akan berbicara. Lihat di surat Fussilat. Ya. Nah, lalu apa dalil khusus tentang ini yang lebih mengarah ke sini, yaitu Nabi SAW juga pernah mengatakan, sesungguhnya engkau akan melihat seseorang yang berbadan besar, samin, gede badannya, namun di sisi Allah dia tidak lebih berat dibandingkan janah ba'udah, sayap nyamuk. Badannya gempal gede di dunia, tapi di akhirat di sisi Allah dia tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Apakah ini maksud dari penimbangan ini, penimbangan murni fisik? Ya, yang ditimbang fisiknya betul, tapi apakah itu yang dimaksud, yaitu apa esensinya adalah fisiknya? Bukan, melainkan amalan yang ada melekat pada fisik ini, karena fisik inilah yang melakukannya. Jadi memang yang ditimbang fisik secara zat fisiknya, tetapi esensinya bukan fisiknya atau tubuhnya atau komponen jasadnya dari bulu-bulunya dan kulitnya, dagingnya, tulang, bukan itu, bukan. Melainkan apa yang telah dia lakukan dengan fisik itu yang ditimbang kemudian. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian dan juga gambar-gambar kalian. Suwar ini appearance atau physical. Ya, appearance itu penampilan. Maksud penampilan di sini ya, yaitu apa yang memang Allah ciptakan dari fisiknya. Ya, physical thing pada dirinya gitu. Wajahnya seperti apa, ganteng atau tidak, cantik atau tidak, rambutnya berwarna apa. Itu bukan itu yang Allah Ta'ala lihat dalam penjamin surganya atau penjeblos ke nerakanya. Bukan itu yang dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke kalbu kalian dan amal-amal kalian. Kedua hal, berarti ke kalbu dan amal, yang mana kalbu secara maknawi, kalbu ini ada di mana? Ada di fisik. Dan amalan ini dilakukan oleh fisik, baik oleh kalbu, oleh lisan, oleh anggota tubuh. Ya, maka bukan zat fisiknya sebenarnya yang betul-betul dilihat oleh Allah Ta'ala sebagai penjamin atau penjeblos ke neraka.
melainkan qalbu dan amal. Dan qalbu dan amal ini merupakan refleksi dari dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, yaitu qala ila qulubikum wa a'malikum, kepada kalbu kalian, maka refleksi dari la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah, yaitu tauhid. Yang ada di kalbu, ikhlas atau tidak dalam beramal, itu kalbu. Wa a'malikum, amalan kalian, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ittiba. Amalannya sesuai dengan amalan Nabi atau tidak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fisik ketika ditimbang di hari akhir nanti dengan izin Allah, maka bukan zat fisiknya tujuannya, melainkan apa yang ada di fisik itu dari qalbu, apakah dia la ilaha illallah atau tidak, ikhlas atau tidak. Dan apa yang ada pada seluruh anggota tubuhnya itu, apakah bersyahadat Muhammad Rasulullah atau tidak. Ya, artinya maksudnya beramal sesuai dengan amal Rasulullah SAW atau tidak. Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi semuanya akan ditimbang oleh Allah Taala, baik semuanya sekaligus atau terpisah, Allah lebih tahu tentang itu. Ya. Nah, kita kan lihat di sofa itu lebih tinggi, nanti agak turun sedikit, nanti ketika di Marwah tiba-tiba agak ke atas. Nanti kita muter lagi, balik lagi ke bawah lagi, seperti itu. Maka kita lihat di timbangan itu biasa ada kupingnya, yaitu ada penimbangnya di sini. Biasanya lebih tinggi, seperti itu. Ini pada Safa Marwah, seperti itu. Nah, sekarang ditimbang-timbang kita mana yang lebih banyak amalannya, baik atau buruk. Nah, kemudian al-wuquf bi Arafah. Wa ammal wuqufu bi Arafah. Adapun wukuf di Arafah, fadhkur bima tara fihi min izdihamil khalqi wa irtifa'i aswatihim wa ikhtilafi lughatihim mawqif al-qiyamah wa ijtima'il umami fi dhalika al-mawtin wa istishfa'ihim. Adapun ketika wukuf di Arafah, maka perhatikanlah manusia yang fima tara fihi min izdihamil khalq, dari banyaknya makhluk ketika itu. Di Arafah banyak orang, berjuta orang. Dan di sini jangankan sampai di Arafah, ikhwan. Antum di Masjidil Haram terutama, ketika selesai salat fardu, itu pada keluar dari masjid, antum lihat lautan manusia, Masya Allah, dari beragam negara, daerah. Wartifa'u aswatihim, dan lihat di padang Arafah atau di banyaknya orang, puluhan ribu bahkan, itu irtifa'u aswatihim, suara mereka meninggi, mereka bersuara semuanya. Betapa banyaknya bahasa-bahasa. Maka dikatakan di sini waqtilafu lughatihim, dan beragamnya bahasa-bahasa mereka. Ya. Cuma ketika di padang Arafah, ingat itu, atau di tempat yang crowded, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau di masjid yang lebih mudah bagi kita, mungkin semuanya telah merasakannya, seperti saat dia umrah, dengan beragamnya orang pada saat dia performing umrah, pada saat dia tawaf, apalagi tawaf di bulan Ramadan, kemudian crowded, penuh, berdesak-desakan, banyak sekali orang dari berbagai negara, sangat banyak. Dan mereka memiliki lisan yang berbeda-beda satu sama lain. Bagaimana ketika kita berkumpul pada mahsyar nanti? Ya. Itu perlu dilihat, dan dengan mengingat di sini makhluk begitu banyak, manusia begitu banyak. Suara-suara mereka meninggi, beda-beda bahasa di hari kiamat nanti. Dan bahasa yang berbeda ini belum tentu kita bisa paham antara kita satu sama lain. Dan ini menunjukkan sekalian, bahwasanya belajar bahasa asing kalau tidak ada manfaat
untuk dunia atau akhirat, maka nggak ada manfaatnya sama sekali berarti. Artinya gini, antum belajar bahasa Arab. Kalau antum tidak ada benefit dari itu, lalu buat apa antum belajar bahasa Arab? Buat dunia tidak, buat akhirat tidak. Lalu buat apa belajar? Ngisi waktu luang. Maka sia-sia aja dong belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya. Apa manfaatnya? Tapi sekarang sebagian dari akhwat mereka belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena suka drakor. Tapi apa manfaatnya drakor coba? Mungkin sebagian dari anak-anak kita atau istri-istri kita. Manfaatnya apa drakor? Coba manfaatnya apa? Sebutin satu aja manfaatnya drakor. Allah emang juga nggak tahu, sampai sekarang nggak ketemu, saya emang nggak nyari-nyari juga. Coba manfaatnya. Terus kalau misalnya dia udah bisa bahasa Korea, mau ngapain terus? Mau ngobrol sama artis Korea? Mau ngapain? Coba Pak, antum mungkin lebih tahu daripada ana. Nggak tahu juga? Ya sama lah. Mau ke Korea? Ya, oke, ke Koreanya ngapain gitu loh? Ya, belajar bahasa Jepang. Fadol, kalau memang ada benefit duniawi silakan. Apa ibadah benefit ukhrawi seperti berdakwah misalnya? Tapi ana nggak yakin antum bakal dakwah di Jepang. Antum belajar bahasa Jepang, buat apa, akhi? Ana pengen ini Ustaz, ana pengen belajar sungguh-sungguh bahasa Jepang supaya ana bisa datang ke Jepang dan melihat comberannya, dah gitu doang. Oh, cuman itu? Iya. Enggak ngobrol gitu sama ikannya sekalian gitu? Enggak, cuma pengen lihat comberan aja. Ana kangen dengan comberan seperti itu. Subhanallah, apa ridiculous, ini enggak mungkin sih orang kayak gini. Cuman coba orang yang ada tujuan yang sia-sia seperti ini kira-kira belajar sia-sia enggak? Sia-sia. Jadi kalau belajar sesuatu ilmu yang tidak ada faedah untuk kalbu kita enggak ada, untuk harta kita enggak ada sama sekali, maka enggak usah. Coba belajar bahasa Jepang. Supaya apa? Anda pengen bergaul sama komunitas wibu misalnya. Tahu wibu Pak? Yang suka dengan anime-anime Jepang itu. Terus antum mau ngapain di sana? Ya enggak, kayaknya lucu aja di sana. Ya antum yang lucu sekarang. Ya, ngapain coba ke hal lagi itu? Ya, enggak ada manfaatnya. Jadi orang banyak belajar bahasa sekarang interestnya karena apa? Karena watching movies. Karena drama series, karena apa? Nonton yang seperti itu. Film-film, udah cuman itu. Atau karena ganteng nih fulan si jongkok-jongkok itu. Atau Kim Jong Un dan seterusnya. Atau Park Ji Sung atau siapa ya dan seterusnya. Emang antum mau ngapain sama mereka? Antum sebenarnya laki-laki enggak banyak yang belajar bahasa Korea, perempuan biasanya. Berawal dari apa itu? Dari zina mata. Lalu pengen apa? Belajar bahasa Korea. Dari itu. Berarti ini munkar dari awal. Rasulullah SAW memohon pada Allah apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau antum punya putri yang belajar bahasa Korea, sebelum antum ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhir, mengapa antum biarkan, tanya sekarang sama putri antum. Kenapa kamu belajar bahasa Korea? Tanya, berani gak? Kalau gak berani, apakah antum juga berani sama Allah nanti? Berani gak tanya putri antum? No, kenapa? Kau belajar bahasa Korea? Kenapa sih Pi? Pengen tahu aja. Iyalah bapaknya pengen tahu kenapa emang. Kamu kenapa belajar bahasa Korea? Ya karena Korea lucu, seru. Seru dari mana? Seruan bahasa Jawa ngapak, ayo. Belajar sana, lebih dekat. Kalau kamu pengen dakwah bisa sama orang Kebumen sana. Ya, ngapain coba Korea? Karena apa? Karena suka nonton kan? Karena suka ngeliat pria-pria itu kan, yang berkulit putih, operasi plastik di mana-mana. Ya, mendingan si Panjul alami. Indonesia asli daripada yang seperti operasi plastik kafir lagi misalnya. Buat apa kamu coba? Tapi kan Papi panggilnya. Banyak opa-opa yang masuk Islam gara-gara ini. Urusan nanti apa? Mau nikah sama opa-opa. Opa itu kakak ya. Ya kan? Bukan opa kakek ya. Itu Indonesia. Opa-opa. Bukan opung juga, beda kalau opung lagi ini lebih lagi.
Banyak yang masuk Islam gara-gara tertarik sama Indonesia. Itu nggak ada urusan. Ngapain urusan kayak gini? Ya, semua kan berawal dari apa? Dari kelalaian dan zina mata, jemaah sekalian. Makanya ini ilmu yang nggak ada manfaat. Ilmu yang nggak ada manfaat menimbulkan qalbu yang sulit khusyuk. Ya, ini doanya Nabi SAW hafalkan, Pak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Itu urutan seperti ini penting. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari qalbu yang tidak bisa khusyuk, dan dari hati, dari jiwa yang tidak kunjung kenyang, dan dari doa yang tidak didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dimulai dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat dulu tuh, Pak. Ya. Sekarang banyak anak-anak muda belajar ilmu yang gak ada manfaatnya buat mereka dunia, apalagi akhirat gak ada manfaatnya. Dari situ kemudian hati mereka gak bisa khusyuk karena mereka wasting time, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada benefit dunia dan akhirat. Kalaupun ada dunia, benefit yang bermadarat, bukan benefit zina mata, kelalaian. Apa benefitnya dari itu? Makanya hatinya tidak apa? Hatinya tidak bisa khusyuk ketika sholat. Lah yang mikirin Kim Jong Un kok. Kim Jong Un itu presiden kalau salah. Enggak, yang apa, yang artis itu lah. Hakim kali Indonesia, enggak tahu lah, terserah siapa. Ya. Dari qalbu yang tidak khusyuk. Qalbu yang tidak khusyuk mewariskan jiwa yang tidak kunjung kenyang. Orang kalau qalbunya enggak bisa khusyuk, dia itu enggak puas dengan apa aja. Karena di kekhusyuan itu, kekhusyuan hakiki ya, bukan kekhusyuan karena maksiat. Kekhusyuan hakiki itu menimbulkan kewarasan, kenikmatan jiwa, merasa tuh sudah terpuaskan dengan nikmatnya kekhusyuan ini gitu loh. Oke, orang enggak pernah khusyuk, itu enggak puas-puas akan dunia. Kenapa? Kenapa salat kita enggak bisa khusyuk kan? Karena mikirin dunia kan? Kenapa mikirin dunia banyak-banyak? Karena enggak kunjung puas, enggak kenyang jiwa kita, enggak kenyang. Enggak kenyang. Oke, enggak bisa khusyuk. Orang yang tatoan bisa aja salatnya enggak diterima tuh. Karena terlaknat juga. Karena tatoan. Susah khusyuknya, kenapa? Coba tanya orang yang tatoan, banyak tatonya. Ketika antum tahu Ustaz Jeffrey Bajri enggak, Ikhwan? Pernah dengar enggak nama Ustaz Jeffrey Bajri? Enggak pernah dengar? Ya enggak apa-apa sih. Itu dulu ketua Kamar Ana waktu di Al-Irsyad. Ada namanya Ustaz Jeffrey Bajri. Memang enggak begitu mencuat sih beliau. Tapi di Jabodetabek beliau ada. Nah, waktu itu ada, Pak Antum tahu ada penyanyi punk, bukan band punk ya, dari Amerika. Yang mana drummernya itu satu tubuh isi tato semua. Terus Ustaz Jeffrey, ketika itu anak manggilnya Jeffrey, kalau sekarang kan udah jadi Ustaz ya Ustaz Jeffrey lah ya. Beliau ketika itu masih sari, nanya, Kak, ente tahu nggak kenapa dia tatoan sebanyak itu? Kenapa emangnya? Itu karena dia nggak puas dengan hidupnya. Anak pikir benar juga, benar jawaban ini benar. Dia nggak puas sama hidupnya. Antum kalau lihat orang-orang tatoan, kenapa banyak tatoan? Karena nggak puas. Benar juga. Sampai bahkan kekinian itu beberapa dari orang-orang yang konslet kolbu dan akalnya mensetankan diri gitu loh. Ini dibolongin, lidah diubah, terus ada ditandukin kecil gini, terus gila itu orang-orang. Udah majnun. Bahkan orang majnun aja enggak gitu-gitu amat. Nah, kenapa mereka seperti itu? Not satisfied. Enggak puas dengan apa yang Allah beri. Dimulai dari apa itu semua? Dia sebelumnya dari apa? Dari qalbu yang enggak pernah khusyuk. Dan qalbu yang enggak pernah khusyuk, kenapa bisa enggak khusyuk? Karena kebanyakan menerima info atau ilmu pengetahuan yang enggak ada benefit buat dia sebenarnya, enggak ada benefit. Enggak ada benefit, enggak ada benefit. Apa benefitnya gitu? Enggak ada kepuasan, enggak ada kebenaran dari ilmu yang mereka dapatkan. Maka enggak
capek, hati mereka capek dengan kita. Sehingga apa? Jiwa mereka tired, capek. Hati mereka nggak bisa khusyuk. Dan pada endingnya ketika orang sudah tidak bisa khusyuk, hati mereka juga, jiwa mereka juga tidak kunjung kenyang, sehingga mereka selalu mencari apa? Dunia yang tidak membuat mereka satisfied. Seperti menggarami air laut atau seperti kehausan namun menghirup air laut terus. Udah gitu, karena seperti itu maka doa la yusma, doanya tidak Allah dengar. Orang yang jiwanya tidak kunjung kenyang dengan dunia sehingga apa-apa dunia, maka biasanya tidak peduli halal haram. Makan yang haram, hartanya haram, itu biasanya doanya tidak didengar. Sebagaimana kata Nabi SAW, ada orang ash'ath aghbar, kucel kumel, musafir lagi, kemudian bermunajat sampai dengan angkat tangan ya Rob, minta sama Allah gitu. Itu kan pose dan kondisi yang sebenarnya magnificent dan akan terjawab tuh doa. Tapi dia apa? Hartanya haram, makanannya haram, minumannya haram, diberi gizi yang haram, pakaiannya haram. Jadi nggak peduli dengan hal haram. Apa kata Nabi, fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana bisa orang kayak gini dijawab doanya? Nggak didengar doanya. Kenapa? Boleh jadi sebabkan apa? Karena hatinya tidak bisa khusyuk. Karena apa? Juga kemudian apa? Tidak kunjung kenyang dengan dunia. Nggak peduli hal haram. Nah, kalau kita mempelajari bahasa-bahasa orang sekarang dengan banyaknya bahasa, ya, yang mana semua bahasa itu Allah Ta'ala tahu. Ini di akhirat, ini di wukuf, di Arafah, berapa banyak bahasa coba? Banyak. Ya, memang belakang ini ada Muslim India yang dia, pemuda India, dia menguasai berapa ya? 400 bahasa atau berapa itu? Menguasai 400 bahasa kalau nggak salah. Masya Allah, di usia muda itu. Tapi kok anak pribadi, walaupun ini Muslim, alhamdulillah, betul sih ini prestasi dan mungkin ya cukup mengharumkan nama kaum muslimin juga untuk beberapa wilayah sektor ya. Tapi kok anak merasa what's the point terus kalau misalnya Anda bisa puluhan bahasa. Kalau Anda dakwah dengan itu alhamdulillah. Tapi kalau cuman pinter doang dan kemudian ya udah gitu aja dapat rekor dah selesai. Terus ya udah. Apa coba untuk dunianya? Belum tentu ada, kalaupun punya benefit enggak sampai ke akhirat karena dunia murni. Capek dong. Capek. Banyak orang capek dengan effort mereka dan usaha mereka. Sampai sebagian dari ulama mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tidak ikhlas, maka dia ibarat safar mengenakan tas dengan membawa batu-batu kali di tas itu. Gimana? Capek nggak? Antum safar berat, dikira yang antum bawa adalah perbekalan, ternyata pas antum buka, ya Allah udah mau sampai tujuan, ternyata yang dibawa sebenarnya batu kali. Manfaatnya ada nggak? Nggak ada manfaatnya, kan nggak ikhlas. Itu jika ilmu asli bermanfaat tapi nggak ikhlas, ternyata meletihkan. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza lam tukhlis fala tat'ab. Jika engkau tidak ikhlas maka nggak usah capek-capek. Ngapain antum capek-capekin diri? Gitu. Kalau antum nggak ikhlas maka nggak usah berletih-letih lah. Artinya capek-capek beramal, nggak ikhlas. Lalu apa yang didapat? Nothing. Nggak ada yang didapat. Capek-capek belajar bahasa, nggak ada benefit dunia yang bisa dia dapatkan, apalagi akhirat. Maka buat apa dia capek? Ya, capek-capek belajar bahasa Korea, nikah sama opa-opa nggak mungkin. Ya, ke konser juga dilarang sama ortu. Terus ngapain belajar bahasa Korea? Kalau ada benefit dunia dari itu yang halal, fadhol. Tapi rata-rata kok kayaknya nggak gitu, jangan-jangan ya.
Kalau kita misal belajar bahasa Cina, ya nggak haram. Belajar bahasa apapun nggak haram. Tetapi coba lihat apa, buat apa? Oke, Anda belajar bahasa Cina karena itu ada benefit nanti di perusahaan. Disebabkan pemilik building orang Cina. Kemudian pemilik perusahaan juga orang Cina. Dan Anda pengen punya nanti jabatan di perusahaan Anda dan bisa berkomunikasi dengan source langsung atau sumbernya langsung dari orang-orang Cina. Atau di perusahaan Anda banyak pekerja orang-orang Cina. Oke, itu bagus, kita dukung. Tapi kalau cuman hal-hal yang melalaikan seperti Anda suka film Jackie Chan, makanya Anda pengen kayak dia, pengen tahu dia ngomong apa. Ya akhi, sekarang udah ada translate. Antum nggak usah, ya itu juga ngapain nonton Jackie Chan gitu. Udahlah, gitu kan. Ya, kenapa antum suka bahasa Cina? Karena Anda terkesan dengan jurus mabuk. Coba ngapain? Antum dunia nggak dapat benefit, akhirat apalagi. Nah kita lihat sekarang anak-anak kita Pak, ya nanti orang-orang punya bahasa banyak, mereka di padang mahsyar mereka nggak dilihat oleh Allah dari segi bahasa mereka apa. Ya, memang betul dalam sebuah riset, Anda mendengar salah satu podcast di BBC World Service atau lainnya. Di program What in the World, ya itu ada pembahasan sekian belas menit ya itu. Bahwasannya mempelajari bahasa asing itu membantu kita untuk tercegah dari penyakit demensia. Apa lebih menjauhkan kita dari penyakit tersebut? Demensia apa Pak? Kayak pikun gitu bukan Pak? Maksudnya ya kurang akalnya, jadi kurang ini ya, bisa nge-save informasi dan agak pikun. Jadi mencegah penyakit tersebut lebih jauh dibandingkan orang yang nggak belajar bahasa asing misalnya gitu, atau nggak mempelajari bahasa baru. Memang riset ini ada betulnya, betul riset ini betul. Jadi semakin seseorang mempelajari bahasa asing itu sebenarnya membantu kualitas otaknya juga, ya memorinya juga bagus, benar. Itu ada benefitnya. Tapi ini kan yang dibicarakan mereka hanyalah murni benefit fisik duniawi. Ya. Kalau mau diarahkan kita ini Muslim, diciptakan manusia ini untuk beribadah pada Allah. Daripada kita pakai yang seperti belajar bahasa asing bagus. Kalau cuman goal achievement atau aimnya, tujuannya adalah supaya menghindari dari penyakit demensia nanti di lanjut usia, kita berikan yang jauh lebih afdol, yaitu apa? Hafalkan Al-Quran. Itu belajar tajwid. Itu dulu aja. Gua bahasa Inggris caci susu. Hey, how are you today? Wow, bisa. Anda bisa British accent, bisa American, Australian bisa, bahkan Indian accent, how are you, gitu bisa, ya, bisa semua. Oke, antum bisa tajwid nggak? Wah, kalau tajwid, ana give up. Kalau tajwid itu ustadz aja, bukan anda. Subhanallah, antum Muslim bukan? Ana Muslim lah. Coba belajar, baca nih surat, ya ada surat Ali Imran, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca apa? Alam ya? Alam. Alif lam mim Pak, bukan alam. Sampai baca kayak gitu aja nggak bisa. Alif lam mim dibaca alam. Alif lam ro dibaca ar. Alif lam ro ar. Ya. Saking jahilnya akan Al-Qur'an. Ya. Kemudian bacanya Pak, setiap sholat Qul huwallahu ahad. Ya. Terus pas lagi safar atau di mana di rest area atau di mana ditunjuk sama jemaah lainnya, sama orang-orang yang safar, Pak jadi imam Kak, karena kelihatan paling tua jadi imam. Jangan. Saya cuma bisa Qul huwallahu ahad doang. Itu juga nggak bisa keras-keras, takut salah. Subhanallah. Hidup kemana aja Pak? Bisa English,
bisa bahasa ini, bahasa itu, tapi Al-Quran ditinggalkan. Ini dosa jadinya. Ya, karena meremehkan Al-Quran. Nggak ada dia baca Al-Quran atau menghafalkan sama sekali, nggak ada keinginan. Tapi untuk belajar yang lain, ekonomi, bahasa, bisnis, Masya Allah. Lalu kita tujuan hidupnya apa? Nah gitu. Sementara di pada mahsyar Pak, bahasa-bahasa yang antum pelajari itu semua selesai, end. Bahkan di surga nanti Allah alam bahasanya apa. Anda yakin di surga bahasanya satu, tapi Anda nggak tahu bahasa Arab atau apa, Allah alam. Karena emang di Al-Quran disebutnya bahasa Arab karena Al-Quran bahasa Arab gitu loh. Tapi Allah alam. Para ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan di surga itu bahasanya Al-Quran, bahasanya adalah bahasa Arab, itu bahasa surgawi. Ada lain mengatakan tawakuf. Kita karena belum pernah ke surga kita nggak tahu. Tidak ada nas menyebutkan bahwasanya bahasa di surga bahasa Arab. Adapun yang di Al-Quran, orang-orang surga bertanya kepada orang-orang penghuni surga saling nanya gitu dengan bahasa Arab. Iya, karena Al-Quran bahasa Arab. Lah orang neraka juga pakai bahasa Arab kok di Al-Quran? Ya enggak, Pak. Paham enggak, Pak? Ada enggak di Al-Quran disebutkan orang neraka minta pada Allah ampunan, ya. Minta sama Allah untuk Rabbirji'un, kata orang-orang penghuni neraka tuh. Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku. Itu pakai bahasa Arab tuh. Ya. Jadi para ulama yang tawakuf ini bilang, ya karena di Al-Quran kan pakai bahasa Arab, maka mendeskripsikan percakapan orang-orang surga dan percakapan orang-orang ahli neraka itu pakai bahasa Arab. Iya, karena Al-Quran bahasa Arab. Jadi tapi hakikatnya di sana Allahu alam, nanti pakai bahasa apa? Mungkin Arab atau lainnya nggak tahu, Allahu alam. Nanti Pak, insya Allah antum tahu, kita insya Allah tahu, ya. Insya Allah, mudah-mudahan tahunya di surga, jangan di neraka. Allahumma amin. Semoga Allah Taala maafkan kesalahan dan dosa kita, ya, mengampuni kita semua dan mengizinkan kita untuk mendapatkan rahmatnya dan ampunannya sehingga kita dimudahkan untuk masuk surga. Nah, jadi di sini maksud ana dengan hal seperti ini yaitu wukuf di Arafah. Yaitu wukuf di Arafah, berkumpulnya orang pada mahsyar seperti itu. Bayangkan bahwasanya segala kecerdasan dan segala bahasa itu seperti useless semuanya. Memang di Indonesia atau di dunia ini sekarang kita hidup, ketika antum bilang ke putra-putri antum atau ke diri antum sendiri, if you can speak English, you can travel around the world, anywhere gitu. Kalau misalnya antum bisa bahasa Inggris, antum bisa travel kemana-mana. Iya, ke Afrika, antum bisa bahasa Inggris bisa. Tapi kalau antum cuma bisa bahasa Jawa Kromo Inggil, ya udah cuma Solo doang mainnya. Gak bisa antum ke Malaysia, bingung orang dengar bahasa Jawa antum. Tapi ke English, antum bisa kemana-mana. Antum bisa bahasa Arab, antum bisa kemanapun negara Arab insya Allah. Gitu. Tanpa perlu translator atau apa gitu. Tanpa perlu AI, antum bisa. Tetapi ketika di padang mahsyar dengan beragam bahasa manusia, antum gak bisa nego sama siapapun. Karena yang ketika itu dibutuhkan bukan keahlian bahasa. Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang diberikan naungan di padang mahsyar dengan naungan dari Allah Azza wa Jalla, tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Gak ada disebutkan mereka orang-orang yang cerdas dalam berbahasa atau orang yang punya bisnis gede-gedean dan seterusnya. Bukan itu yang dicari, bukan itu yang dilindungi ketika itu. Tapi orang-orang yang memiliki amal-amal dengan kriteria tertentu ini. Anda tidak mengatakan bahwasanya bahasa-bahasa ini tidak bermanfaat, karena Anda juga mempelajari selalu bahasa asing. Selalu Anda pelajari bahasa asing. Tapi selalu kita cari apa benefit minimal iman yang bisa kita dapat dari belajar bahasa asing. Kalau nggak ada benefit dunia, nggak ada benefit akhirat, ahsan cukup dengan bahasa yang antum suka sekarang dah. Antum pegang dah itu aja. Begitu. Kalaupun mau belajar bahasa Pak, pelajari bahasa Arab. Pelajarilah Arabic language. Ketika antum belajar bahasa Arab, itu benar-benar membuat brain atau otak terlatih insyaallah. Itu aja dulu. Bahasa Arab cukup rumit memang. Tetapi ketika bahasa Arab sudah antum kuasai, sebenarnya bahasa Inggris itu 2 atau 3 kali lebih mudah jadinya. Beneran. Ini karena Anda belajar bahasa Arab di Al-Irsyad dulu, ya, belajar bahasa Arab.
Ya iyalah pesantren gitu. Masa pesantren bahasa Sunda, ya kan bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Dan interest Ana di bahasa Inggris sebenarnya mulai kelas 3 SMP, itu pun sendiri Ana belajar. Otodidak. Awalnya belajar baca kamus jadi bacaan kayak gitu. Kamus Inggris Indonesia Hasan Shadili sama John Eccles tuh ya. Pasti orang-orang lama tahu tuh biasanya. Yang tebel itu. Bisa ternyata. Ya memang masih otodidak. Tapi lama kelamaan akhirnya bisa insyaallah. Alhamdulillah. Sempat kursus setahun. Alhamdulillah. Jadi bahasa Arab dulu Pak. Kalau misalnya antum pengen putra putri antum mempelajari bahasa, antum rekomendasikan belajarlah bahasa Arab dulu. Memang susah memang betul. Butuh dana juga kalau sekarang juga butuh kursus yang benar. Gak bisa belajar bahasa Arab otodidak. Itu just go to the sea dah. Kalau misalnya antum bisa, oh belajar bahasa Arab, anak otodidak, pergi aja ke laut. Itu nggak bakal bisa antum, beneran. Harus apa? Harus ada guru. Ya, harus ada guru. Bahkan ketika anak buka misalnya ada namanya Hello Talk, aplikasi namanya Hello Talk. Itu aplikasi belajar bahasa asing yang banyak itu. Anda sempat buka yang versi Arabic kan, belajar bahasa Arab. Anta aja anta belajar bahasa anta dalam conversation, percakapan anta dibacanya bukan anta, anat. Ini aja bahlul ini. Anta dibaca anat. Gimana menyesatkan banget ini. Terus kan klik kan baca anta kan, anak kira bakal anta atau ente gitu. Anat. Bahlul ini. Ini bikin orang bahlul malah. Yang tadi agak pintaran dikit jadi bahlul gara-gara ini bukan ngejelekin aplikasi juga, tapi ini tahdiran, salah satu tahdiran bahasa Arab. Kerap kali orang barat itu bikin aplikasi belajar bahasa Arab, tapi mereka sendiri ancur-ancuran itu ininya, vocabulary-nya. Itu padahal basic loh. Ya begitu. Maka belajar dari guru, ustadz. Anda nggak tahu di sini ada kursus bahasa Arab nggak di? Ada. Tuh, masya Allah itu. Belajar Pak, walaupun nggak bisa-bisa, belajarlah. Beneran. Seenggaknya meraba-raba lah. Ya, seenggaknya ada effort, ya, ada usaha gitu Pak. Karena belajar bahasa Arab itu juga meningkatkan intuisi juga Pak. Ilmu nahwunya itu ilmu yang grammaticalnya itu rumit. Ilmu saraf itu juga cukup rumit. Tapi sejujurnya ilmu yang paling Anda suka sejak awal belajar bahasa Arab ilmu saraf. Paling awal Anda suka. Walaupun itu dibenci banyak sebagian orang karena rumitnya dia. Tapi ternyata alhamdulillah Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik untuk ilmu saraf sehingga nikmat rasanya, nikmat. Alhamdulillah. Ya, belajar bahasa Arab dulu, Pak. Ya, anak-anaknya juga digituin. Ya, yang muda pesantren alhamdulillah. Nah, kemudian kalau misalnya pesantren anak itu belajar bahasa, tekankan untuk betul-betul jangan kehilangan bahasa Arab. Karena banyak dari anak-anak sekarang lulusan pesantren hilang Arabiknya. Kalau enggak diterusin ke Libya, ke Madinah, ke Sudan, ke Mesir, hilang bahasa Arabnya. Mulai hilang. Ya, malah bahasa gaul sekarang yang diinin. Bahasa Arabnya mulai hilang, keterkikis, ya. Padahal itu bahasa yang sangat-sangat precious, sangat-sangat berharga. Karena dengannya bisa lebih paham Al-Quran. Walaupun membutuhkan ilmu lainnya seperti ilmu balaghah, ilmu usul fiqih, ilmu usul tafsir dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita yang mungkin sedikit perbendaharaan ilmu syariahnya ini belum seberapa, kemudian kita memproduksi, mencetak anak-anak atau generasi berikutnya yang nasibnya nggak jauh beda sama kita. Kalau bisa lebih afdol lah daripada kita jemaah. Dan anak berharap semoga semua anak-anak kita, anak-anak dan anak antum semua, semoga jauh lebih afdol daripada kita dari segi keagamaan, sehingga semoga kita mendapatkan mahkota yang Allah Ta'ala berikan dengan sebab rahmat Allah, kemudian dengan sebab anak-anak yang soleh dan banyak membaca Al-Quran. Karena bahasa Arab membantu untuk bisa baca Quran dengan baik, sangat membantu. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, untuk materi mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kira-kira ada pertanyaan enggak di bulan puasa ini, kawan? Ada pertanyaan jemaah? Ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullah khair. Izin bertanya Ustaz terkait belajar bahasa Arab atau misalnya belajar tajwid.
Tapi dengan guru yang belum sunnah itu gimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini, kalau nahwu guru yang belum sunnah atau gimana. Kalau bisa jangan, tetapi begini. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam salah satu daurah di tahun berapa ya, 2022 kalau salah, anak ikut daurah beliau di pesantren Imam Bukhari. Beliau menyebutkan masalah ini, yaitu kalau misalnya dalam ilmu tajwid, baca Al-Quran, jika gurunya belum sunnah atau bukan ahli sunnah, maka bagaimana? Gini. Jika memang daerah tersebut kesulitan, apalagi tidak memungkinkan untuk mendapatkan guru ahli sunnah untuk tajwid dan semisalnya, maka nggak apa-apa pakai guru yang dari kalangan ahlul bidah sekalipun, dengan syarat itu satu, yang tadi kondisi, dan juga tidak mendengar atau menerima ilmu selain dari tajwid itu dah. Gitu. Bahkan beliau sampai mengatakan, barang siapa yang berfatwa tetap tidak boleh dan membiarkan orang-orang tidak bisa baca Quran dan bodoh dengan Al-Quran, maka orang yang berfatwa ini akan ditanya di hari kiamat akan fatwanya. Gitu. Ngerti nggak? Ya, gitu. Jadi yang sahih dari perkataan beliau, dan ini yang sahih, bahwasanya jika memenuhi kriteria pertama, daerah tersebut kesulitan atau tidak ada, memang tidak memungkinkan untuk mendatangkan ustadz yang ahlu sunnah untuk mengajarkan tajwid. Kedua, tidak mendengar dari guru ahlu bidah ini kecuali ilmu yang tajwidnya aja, udah. Selain itu enggak usah. Seperti itu. Adapun kalau misalnya dia belajar, dia ustadz yang memang suka memprakarsai bidah ini mengajarkan tajwid, tapi kadang-kadang di beberapa ayat dia menjelaskan tentang makna dari ayat, maka hendaknya agak waspada untuk masalah ini, tidak mendengarnya gitu. Ya, karena khawatir ada syubhat yang ditawarkan, begitu. Wallahu a'lam. Afan. Ada lagi? Ini antum mau ada lagi? Ayo, fadhil. Khotib Jumat, Ustaz. Iya. Itu kan mungkin masih mayoritas para penceramah itu belum ahli sunnah. Gimana, Ustaz, kita di kantor itu kan selalu buat sholat Jumat di kantor. Sementara kalau nyari tempat yang masjid yang ustadznya sunnah itu belum tahu di mana, di dekat-dekat kantor gitu. Takutnya juga makan waktu untuk balik dari masjid ke kantor lagi, udah makan waktu juga. Apakah ini bisa ditoleransi, Ustaz, seperti itu, Ustaz? Toleransi untuk tetap hadir. Tetap hadir di masjid kantor yang mungkin ustadznya juga belum sunnah. Demikian. Oke. Pertama, salat Jumat itu wajib atas muslim pria akil baligh. Ya, hadir di Jumatan wajib. Nah, kemudian dengan kewajiban itu kita tidak diwajibkan untuk mencari atau menyeleksi ini ustadz sunnah atau bukan sunnah untuk khotib, karena kita bukan DKM-nya, kan gitu. Kita jemaah. Alangkah baiknya kita ikhtiar untuk mencari masjid yang dikenal sunnahnya dan selektif dalam memilih undangan. Iya gitu. Tetapi kan dalam banyak kondisi tidak semua konteks kita bisa gitu. Apalagi konteks ngantor. Enggak. Masa kita ngantor di mana? Kita ngantor di Gambir, tapi karena taunya masih sunnah di Cinere, maka kita Jumatan di Cinere. Itu cuti aja sekalian 2 hari kan. Jadi kita jemaah tidak diwajibkan untuk menyeleksi ini ustaz sunnah atau bukan masjidnya. Enggak. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzul bai'." Jika dipanggil untuk Jumatan, maka segeralah menuju zikir, itu menuju Jumatan, dan tinggalkanlah perdagangan. Itu tidak ada klausul-klausul tambahan seperti bergegaslah mencari masjid sunnah atau apa. Enggak begitu. Tapi alangkah baiknya kalau dia usaha untuk mendapatkan masjid yang sesuai sunnah pematerinya. Tapi kalau nggak bisa ya udah kelas, nggak perlu difikirkan. Pada asal begitu.
Nggak perlu difikirkan. Nanti di sini masih kayaknya penceramah ahli bid'ah nih. Ya kalau kayak gitu semua nanti kita nggak sholat Jumat dong, karena ahli bid'ah semua. Ya. Nggak begitu. Nggak begitu caranya. Dan nggak usah pikirkan begitu. Kalau memang kita mampunya di masjid yang ini, ya udah. Tapi usahakan cari masjid yang seenggaknya minimalisir lah. Yang mungkin kebiasaan bid'ahnya di masjid itu lebih akhaf, lebih ringan. Itu yang dicari. Walaupun belum sunnah amat, kalau bisa. Gitu. Mohon maaf, mohon maaf, enggak bermaksud politik atau semasalah. Kalau kita pun Masjid Muhammadiyah misalnya. Ya udah, kalau ada itu mendingan itu daripada mohon maaf yang golongan lain, gitu kan. Nah, seperti itu. Walaupun ya mungkin di Masjid Muhammadiyah ya enggak sunnah amat. Bahkan kadang-kadang juga menentang sunnah, itu ada aja. Tapi kan kita enggak dibebani untuk itu. Enggak dibebani untuk itu sama sekali. Nah, untuk urusan ketika kita udah di masjid, dengerin khutbah itu wajib. Dan ada kemudian masalah bagaimana jika ternyata pemateri atau khotib ini justru menyebarkan bid'ah di khutbahnya atau khurafat atau kalimat-kalimat dusta atau provokasi terhadap umat. Maka kalau antum melihat bagaimana salafus saleh, ada sebagian dari mereka walk out. Ya, tapi jangan sebelum walk out di mute, ini enggak, itu mah demokrat itu. Ya, walk out. Boleh kalau memang antum merasa ini bahaya untuk hati ana. Boleh antum walk out dan cari masjid lain dan tetap pahala antum dapat insyaallah. Itu sebagian salaf kayak gitu. Atau antum zikir sendiri tanpa mendengarkan dia, itu juga boleh. Asal zikir antum jangan mengganggu orang lain dan tidak menjadikan fitnah bagi orang lain. Begitu. Sehingga sebenarnya apa? Kita tidak dibebankan untuk masalah ini khotibnya sunnah atau bid'ah. Kita dibebankan untuk hadir di masjid dan wajib mendengar khutbah. Jika ternyata khutbahnya itu isinya tidak benar, maka boleh dua pilihan. Boleh walk out atau boleh tidak mendengar dan zikir sendiri. Silakan. Begitu. Dan pahala tetap insyaallah. Gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Mas Bro Bento. Bismillah, assalamualaikum. Wah, izin menyampaikan ada 2 pertanyaan masuk. Izin bertanya di luar tema Ustadz, semoga Ustadz berkenan menjawabnya. Saya dulu sempat sekolah SMK. Qadarullah saya berhenti di pertengahan kelas 2 karena keterbatasan biaya. Yang saya mau tanyakan, setelah saya keluar sekolah itu ada biaya-biaya SPP dan lainnya yang nunggak belum terbayarkan. Apakah ini juga termasuk hutang dan harus diselesaikan Ustadz? Dan kakak saya sekolah juga sampai lulus namun tidak dapat ijazah karena banyak penunggakan pembayaran di sekolah sehingga ijazah tidak diberikan sebelum melunasi semua tunggakan. Apakah ini juga termasuk hutang bersyarat Ustadz? Mohon penjelasannya. Itu yang ke satu. Itu ada kakak. Kemungkinan iya Ustadz karena dia bilang bermasalah di masalah SPP. Masalah SPP. Jadi adanya keluar pas kelas 2 SMA di pertengahan kelas 2 SMA. Ya betul seperti itu Ustadz. Terus karena dia madol permanen gitu, keluar di DO atau keluar pribadi. Kalau keluar tanpa masuk lagi kan masih terdaftar sebagai murid dan tercatat ada yang harus dibayar ya enggak? Ya Ustadz, kalau di sini keterangannya berhenti Ustadz, keluar gitu. Berhenti karena keterbatasan biaya. Itu masih bersayap. Dia berhenti karena di inisiatif berhenti terus enggak izin sama sekolah. Enggak ada pernyataan dia berhenti, maksudnya keresmian dari sekolah bahwa dia di DO atau diberhentikan, atau dia kabur gitu loh dan enggak mau masuk lagi. Kalau memang dia kabur dan enggak mau masuk lagi, maka itu hutang. Iyalah, karena dia kan enggak menjelaskan keterangan dirinya itu mau berhenti sekarang gitu loh, gitu kan ya. Jadi dia enggak pernah masuk lagi, padahal ya memang alasannya dia nggak masuk lagi karena kabur dari SPP,
Ya kan? Karena kabur dari apa? Dari nggak bisa bayar. Oke, hendaknya dia apa? Hendaknya dia kasih keterangan ke sekolah, saya tidak bisa membayar lagi dan saya keluar dari sekolah ini, gitu loh. Harus kayak gitu sampai ya udah sampai keluar, benar-benar keluar, sehingga dia tidak ada beban lagi udah. Tapi kalau dia keluar mendadak kemudian nggak ada kabar, udahlah, yang penting saya udah keluar. Ini kan pihak sekolah secara formalitas masih menganggap dia sebagai murid. Berarti dia masih ada beban kewajiban untuk bayar SPP. Nah, karena dia nggak mengabarkan dan nggak memberikan keterangan dan meminta pemutusan hak sekolah, maka berarti kan dia wajib bayar. Dia wajib bayar sampai akhir semester. Berarti apakah ini hutang? Ini hutang. Ini hutang. Karena apa? Karena pasti ada klausul di awal sekolah. Akan wajibnya bayar SPP selama masih menjadi murid kan gitu. Dan kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim sesuai dengan persyaratan mereka. Kalau mereka tanda-tanda persyaratan itu, udah berarti harus menjalankan konsekuensi dari persyaratan itu walaupun pahit. Ya memang sih keluarnya karena dia kaburnya karena alasan menghindari SPP. Justru kayak gini malah jadi trouble nanti. Jadinya dalam syariat ini tetap terlaksanakan hukum syar'i padanya, membayar SPP itu jadi hutang. Jadi hutang. Begitu. Kecuali kalau dia betul-betul meminta secara formal keluar. Dan nggak bisa sekolah memaksa untuk meneruskan dia karena dia udah nggak punya bayar lagi. Kalau ternyata dia udah berusaha untuk minta keluar dan sekolah kemudian tetap nggak mau ngeluarin dia, padahal udah jelas dia miskin nggak bisa bayar lagi, maka kezaliman ada di pihak sekolah dan dia tidak wajib untuk membayar. Tapi anda khawatirnya yang bertanya ini dulu keluar cabut gitu aja, pergi gitu aja, maka yang seperti ini nggak benar. Ya orang seperti ini cabut tiba-tiba gitu, itu nggak benar, nggak tanggung jawab walaupun memang betul miskin tidak punya dana, tapi responsibilitas itu harus ada tanggung jawab gitu sebagai seorang murid. Ya jadi ini masih punya hutang. Nah kalau nanti dia udah punya uang, maka dia datang ke sekolah itu. Pak ini saya dulu fulan yang kabur dan nggak ada kabar. Sekarang saya nggak kabur karena saya sudah punya kabar gitu. Saya sudah punya uang. Waktu itu kan bayar SPP tunggak 6 bulan. Saya masih terdaftar sebagai siswa sini. Saya mau bayar. Tapi bayarnya harus formal. Jangan bayar sembarangan. Antum bayar ke Maksof, ke kantin. Nah ini kesenangan dia ibu kantin. Bayar secara formal, tertulis, dan tanda tangan, cap dari resmi sekolah. Bukan bayar gitu aja, bukan. Karena apa? Karena sebagaimana SPP itu resmi sekolah, maka pembayarnya harus lewat jalur resmi. Kalau ternyata pihak sekolah memaafkan, what's the past is in the past gitu. Apa yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Sekarang tinggal biaya pemaafannya aja. Ini sogok namanya kayak ini. Ini sogok namanya. Iya. Gitu. Ya begitu ya. Tapi kalau memang dia telah keluar dengan resmi, maka tidak bayar. Maka enggak apa-apa, enggak ada hutang. Kemudian soal kakaknya. Kalau kakaknya itu sudah lulus Ustadz, namun ijazah masih tertahan karena belum dibayar. Demikian. Ya itu hak sekolah. Itu hak sekolah karena pasti di awal ada persyaratan seperti itu. Dan secara off juga persyaratannya seperti itu. Ini maaf banget ini, Anda bukan merendahkan keluarga ini, tapi memang ya mau nggak mau, memang kita harus, mau kita miskin atau apa, namanya konsekuensi dunia kayak gitu. Mau tertindas atau tidak, kita kalau udah ada agreement sama seseorang, perusahaan, yayasan, sekolah, pemerintah, peradilan dan seterusnya, ya mau nggak mau kita ya Bismillah aja gitu. Cuma sebagian dari orang itu kabur-kaburan dan nggak mau jujur gitu loh, dan nggak mau berjuang. Betul miskin betul. Tapi cobalah minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Itu sisi tazkiyatun nufusnya. Kemudian maka sekolah ini memang punya hak untuk memegang atau menahan ijazahnya. Ijazah itu hak santri, hak murid betul. Tetapi ketika sekolah pemegang kebijakan tidak diberikan haknya, maka mereka juga berhak dong untuk memegang apa yang menjadi hak konsumen. Nah jadi siswa ini hendaknya atau orang tuanya atau siapa membayar lunas.
Nah, baru kemudian dikasih ijazahnya. Udah gitu. Mau ngutang mau apa caranya gimana, ya udah sampai bayar lunas, bismillah. Ya seperti itu, maka seorang muslim sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Begitu, wallahu a'lam. Ya, ayo. Bismillah, izin menyambung yang tadi, Set. Apakah orang yang mana nih? Orang yang Mas Bento sebut itu masuk 8 asnaf, orang itu kabur karena pasti tidak punya uang. Bolehkah zakat mal untuk bayar ini? Jadi ada umahat yang barusan mendengar, kemudian chat ke admin, demikian. Boleh. Ya, zakat mal boleh karena dia termasuk gharimin, termasuk orang yang punya hutang dan tidak mampu bayar. Dan gharimin itu orang yang punya hutang dan tidak mampu bayar. Memang enggak mampu bayar. Ini termasuk asnaf atau mustahiqin untuk zakat mal. Ya, boleh mendapatkan zakat mal karena punya hutang yang tidak mampu dibayar dengan syarat. Hutang tersebut tidak dengan transaksi haram atau untuk komoditi haram. Ya. Hutang tersebut tidak untuk transaksi haram, ya, atau untuk komoditi haram. Contoh transaksi haram. Kalau skema hutangnya ribawi, maka tidak dibantu dengan zakat mal. Kecuali sampai dia taubat dari kemungkaran riba tersebut. Nah, ini pahami baik-baik. Ya. Atau komoditinya haram, yaitu kalau dia ngutang tapi ngutangnya dulu untuk membeli khamr, haram, maka pas dia nggak bisa bayar, nggak mungkin bayar, itu tidak bisa ditalangin atau dibantu dengan zakat mal, karena yang dia lakukan dulu adalah hal yang haram, kecuali kalau mungkin dia bertaubat dari khamr itu. Bisa clear ya insyaallah ya. Jadi boleh orang ini untuk mendapatkan zakat mal. Ya, begitu. Dan zakat mal itu diperuntukkan untuk membayar hutang itu. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya ternyata sebenarnya dia bisa bayar hutang cuman mager aja, maka nggak boleh dapat zakat mal. Ya, begitu. Gimana? Khalas? Ya. 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 Ayo. Oh, masya Allah. Waalaikumsalam. Masalahnya mukadimah duluan. Ya, fadhal. Ya. Untuk fitur Go right. Go-Ride udah saya matiin karena mayoritas kan Ahmad ya Ustadz ya. Dan untuk GoFood saya nanya, kata Ustadz Mufli kalau bisa di atas jam 3 karena takutnya ada muslim yang nggak berpuasa. Nah untuk GoSend sendiri kan saya GoSend apa GoFood? Aplikasi ngirim barang doang. Ya, Ustadz. GoSend. Terus ternyata kadang ada antar makanan juga Ustadz. Nah itu saya bingung juga Ustadz, apa diambil apa enggak, karena kan saya cuma mengharapkan dari situ doang sisanya. Karena banyak jam yang berapa? saya matiin. Makanan? Iya. Jam berapa? Kadang jam 9, kadang jam 10 Ustadz. Pagi gini ya apa? Iya. Enggak, ini itu bukan urusan antum. Untuk tahu makanan itu dimakan sama siapa bukan urusan antum. Enggak apa-apa. Di keterangannya ada tulisan food gitu Ustadz. Sebelum ngambil. Iya, food, makanan. Kan antum tahu enggak siapa yang bakal makan itu? Iya, enggak tahu. Dan antum enggak nanya kan? Dan ketika udah sampai tujuan, Pak maaf nih Pak, ini buat siapa? Jangan-jangan buat yang puasa ini, saya nggak mau kalau itu nggak jadi, antum nggak hidup itu. Iya. Ya kan? Iya. Coba kita nggak tahu ini buat siapa gitu. Ya. Jadi ini wallahu alam ini bukan termasuk zona atau area yang Gojek itu perlu tahu, nggak perlu. Paham di sini ya? Memang sih paling amannya antum gak usah Gojek, jadi ustadz aja kayak anak. Itu lebih aman, banyak duitnya insya Allah. Tapi kan ya gini loh, betul memang amannya jam 3. Nggak jam 3 bahkan jam berapapun, antum tahu nggak siapa yang bakal makan, siapa tahu tuh antum kasih jam 4. Ternyata itu orang nggak puasa, yes.
ya kan? Gitu. Jadi nggak bisa kita orang itu sekarang udah banyak dan nggak semua orang puasa. Mungkin karena uzur, mungkin juga karena orang kafir. Dan itu udah bukan lagi ranah yang memang harus diketahui dan menjadi klausul yang wajib untuk Gojek secara syar'i, enggak juga. Enggak. Karena itu enggak pasti, masih muhtamal. Sesuatu yang masih ada probabilitas baik atau buruk, sah atau tidak, itu enggak bisa kita langsung vonis bahwasanya hukumnya haram atau halal, enggak bisa. Udah kembali ke asal aja udah. Atau enggak perlu lagi untuk itu. Ya. Seperti itu. Kecuali kalau udah jelas kemungkarannya. Di klausul di GoFood itu apa? Beli ketoprak sekian untuk fulan, dia tidak berpuasa karena murtad misalnya. Nah itu baru mungkin wah nggak mau cancel lah, nggak mau kayak ini. Mungkin, tapi kan nggak ada klausul kayak gitu. Gitu. Maka wallahu alam itu nggak ada keharusan untuk sejauh itu. Memang yang paling aman sih nanti aja, sore-sore aja ya. Tapi itu pun enggak 100% juga aman. Iya. Gitu ya. Sekarang coba nih ya. Ketika antum supir angkot. Ya kan? Terus ada orang banyak lewat. Antum tahu enggak, siapa tahu di antara mereka ada yang memaksiat dengan safarnya atau perginya. Ya enggak? Repot enggak kalau antum mikirin gitu? Antum supir angkot nih, Jeko lagi apa namanya? Jengkol, apa sih? Jeko gitu, Jeko mah makanan ya, donat ya, gitu itu namanya. Itu kan orang kan beragam macam itu, ya. Mau ke mana Pak? Mau ke bank, udah ke bank. Dia ke bank ngapain? Kita nggak tahu. Bentar Pak, Bapak ke bank ngapain nih? Bentar dulu Pak, jangan masuk dulu, kasih tahu dulu. Saya ke bank mau apa silaturahim sama ada di sana teman lagi di depan bank. Oh ya udah masuk. Ya. Terus yang lain mau ke bank, saya mau ke bank. Bentar ngapain dulu Pak, Bang? Mau transaksi ribawi lah. Enggak saya cuman pengen nabung dong di sana. Enggak boleh. Banknya bank apa dulu nih? Konvensional ribawi ya. Repot Pak, benar repot. Itu udah bukan urusan antum, udah. Gitu, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan antum, berkahi harta antum mudah-mudahan. Tadi Bapak, ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau di Raudah waktu orang yang berebut karena saking berebutnya itu keutamaan di Raudah. Orang sholat pun lewati di depannya gitu. Apakah benar seperti itu? Karena menjaga keutamaan situ. Orang lagi sholat di Raudah dilewatin gitu. Iya, biasa udah melihat dulu begitu. Iya. Karena sekarang juga masih gitu Pak, karena kan crowded juga, masuk kan per kloter juga banyak ya, kadang desak-desakan, ada yang pengen lama, ada yang itu ya. Itu ada hukum spesifik, hukum spesial di sana Pak, karena crowded maka nggak apa-apa kalau lewat, walaupun sholat sunnah, bukan sholat berjamaah, ada yang lewat, maka kalau memang karena mereka lewat itu umumnya biasanya karena tidak ada jalan lain yang nyaman dan aman untuk lewat, sehingga lewat sholat antum. Maka insya Allah nggak masalah. Keutamaan di Raudhah juga sebenarnya gini, antum sholat di Raudhah atau sholat di luar Raudhah di Masjid Nabawi dimanapun itu sama nilainya sama-sama sholat di Masjid Nabawi. Memang Raudhah itu ada Nabi SAW katakan itu antara kamarku dengan mimbar itu surga, Raudhah min riyadil jannah. Surga, taman surga. Ya, betul. Mungkin di situ ada sholat yang mungkin lebih afdal karena itu dinobatkan sebagai taman surga. Doa yang lebih afdal mungkin. Tetapi sebenarnya ketika antum istiqomah sholat di Masjid Nabawi lebih banyak, itu lebih dibutuhkan dibandingkan sekali di Raudhah tapi seolah-olah itulah puncaknya amalan antum. Nggak mesti. Ya, jadi jangan seperti banyak jemaah Indonesia yang menjadikan Raudhah itu sebagai main objektif dia.
Pokoknya saya kok nggak ke Raudhah itu kayak nggak aci deh gitu. Bahkan sebagai orang menganggap kayaknya kok udah ke Raudhah apa gitu. Dan umrah itu nggak seberapa dibandingkan Raudhah. Padahal justru umrahnya intinya bukan Raudhahnya di Mekah. Seperti itu Pak. Jadi nggak apa-apa. Ini sholat dilewatin orang, ya udah orangnya mungkin berudzur untuk lewat. Jadi mau gimana lagi? Ya seperti itu dah. Dulu ketika itu ya. Sekarang memang lebih sedikit teratur. Ya cuman tetap aja rame di Raudhah. Gitu Pak ya. Ya Pak, nih karena subhanallah udah terang banget ya. Mungkin kita cukup sampai sini. Mohon maaf atas segala keterbatasan contoh kalimat dan kesalahan. Dan jika ada kesalahan maka itu memang keburukan dari saya. Dan jika ada kebenaran maka itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.